Bukan di zaman media sosial, tapi di masa ketika bangsa kita belum merdeka. Suasana penuh ketegangan karena Perang Dunia Kedua masih berlangsung. Tapi di tengah kekacauan itu, ada harapan besar yang mulai tumbuh. Di sebuah gedung di Jakarta, berkumpul tokoh-tokoh bangsa, para pemikir, pejuang, dan pemimpin masa depan. Mereka tergabung dalam badan yang disebut BPUPKI, yakni Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tugas mereka tidak kecil. Mereka diminta memikirkan sesuatu yang sangat besar, yaitu apa dasar negara Indonesia yang akan segera lahir. Pada tanggal 29 Mei 1945, sidang pertama BPUPKI dimulai. Ruang sidang menjadi saksi ide-ide besar yang lahir dari pikiran tokoh-tokoh bangsa. Mereka tahu, kemerdekaan tanpa arah adalah kemerdekaan yang rapuh. Maka mereka duduk bersama, berdebat, berpikir, dan merumuskan dasar negara. Muhammad Yamin adalah salah satu yang pertama menyampaikan gagasannya. Ia mengusulkan 5 asas, yakni pri kebangsaan, pri kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia yakin Indonesia harus berdiri di atas nilai budaya dan keadilan sosial. Kemudian Supomo berbicara. Ia menawarkan pandangan negara integralistik, yaitu negara yang menyatukan seluruh rakyat tanpa membedakan agama, suku, ataupun kelas. Negara bukan milik golongan, tetapi milik semua. Dan tibalah saat yang paling dikenang. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berdiri menyampaikan pidato yang mengubah sejarah. Dengan lantang ia memperkenalkan istilah Pancasila. 5 sila yang ia sebut adalah kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Sebuah konsep yang menyatukan seluruh unsur bangsa dalam satu pijakan. Namun perjuangan belum selesai. Setelah sidang, dibentuk panitia 9 berisi tokoh nasionalis dan Islam. Mereka menyusun sebuah dokumen penting, yaitu Piagam Jakarta. Pada tanggal 22 Juni 1945, Piagam Jakarta lahir. Rumusan dasar negara pun semakin mengerucut. Namun, ada satu kalimat dalam sila pertama yang menimbulkan polemik, yakni ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalimat itu menimbulkan kekhawatiran dari tokoh-tokoh Kristen dan Katolik dari wilayah Indonesia Timur. Mereka merasa akan ada ketimpangan. Indonesia tidak boleh memihak satu golongan. Maka demi persatuan dan kesatuan, para tokoh bangsa mengambil langkah besar pada tanggal 18 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, bunyi sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Keputusan itu bukan tanda kelemahan, tapi bukti kedewasaan politik dan semangat toleransi para pendiri bangsa. Dan akhirnya Pancasila pun resmi disahkan oleh PPKI sebagai dasar negara Indonesia. 5 sila yang kita hafal sampai hari ini adalah hasil dari proses panjang, dialog yang hangat, dan tekad besar untuk menyatukan perbedaan. Pancasila bukan hanya dokumen, ia adalah semangat, ia adalah janji bahwa Indonesia akan selalu berdiri di atas persatuan dalam perbedaan. Kita bisa berbeda keyakinan, berbeda warna kulit, berbeda bahasa, tapi kita tetap satu, bangsa Indonesia. Dan Pancasila adalah simpul yang menyatukan semuanya. Hari ini, tugas kita sebagai generasi penerus bukan sekedar mengenang, tapi menghidupkan Pancasila dalam tindakan, dalam gotong royong, dalam kejujuran, dalam menghargai sesama. Karena Pancasila bukan milik masa lalu, ia adalah kompas untuk masa depan, untuk Indonesia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih bersatu. Pancasila, dari sejarah untuk masa depan.